Assalamualaikum semuanya. Untuk video kali ini, aku mau ngasih rekomendasi tempat wisata yang ada di Karanganyar, dan mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian yang pengen berwisata di daerah sini. Dan ada makanan-makanan juga yang bisa kalian coba, terus juga tempatnya juga family time, jadi kalian bisa ajak keluarga ataupun teman-teman kalian buat datang ke sini. Kita janjian buat berangkat pagi biar suasananya masih segar, masih adem ya. Jadi ternyata di sini udah mulai rame juga. Tapi nggak apa-apa, kita langsung cari tempat buat makan di pinggiran air terjun. Jadi biar suasananya juga enak. Habis itu kita udah dapet tempat buat makan. Ada menunya di sini tuh unik, yaitu sate kelinci. Bayanginnya aja udah lumayan takut ya gitu, cuman kita coba aja, dan rasanya juga hampir sama kayak sate-sate yang lain. Tapi misalnya kalau kalian nggak pengen pesan sate kelinci, juga ada menu yang lain. Ini kita selesai makan, main air bentar di pinggir tempat kita makan. Selesai kita main air, terus kita membayar buat makanannya. Kita lanjut buat jalan ke atas buat lihat air terjunnya secara lebih dekat. Dan ternyata pemandangannya bagus banget, masih asri, masih banyak pepohonan juga. Dengar suara gemericik air tuh rasanya bikin tenang ya. Terus habis itu kita langsung lanjut buat foto-foto juga dengan background air terjun ya pastinya. Jadi ini view air terjun dari dekat. Ada yang foto-foto juga langsung dari bawah air terjun, cuman kita lebih baik milih yang dari atas soalnya takut kena air ya, saya nggak bawa ganti baju. Oh iya, untuk tiket masuk ke air terjun Jumo per orangnya 15.000 aja. Oke, untuk selanjutnya ini di Bukit Mongkrang Tawangmangu. Jadi ini tuh tingginya sekitar 2194 meter di atas permukaan laut. Jadi sebenarnya ini tuh bukit ya, bukan gunung yang tinggi banget. Dan ini cocok buat kalian para pemula yang pengen belajar muncak atau mendaki. Jalurnya pun juga nggak ekstrim, jadi aman banget buat latihan. Nah, ini udah sampai di puncak. Jadi di puncaknya tuh ada bendera gitu, dan ini tuh langsung Gunung Lawu ya. Jadi bagus banget buat foto-foto di situ. Tadi sebelum ngedaki juga di Bukit Mongkrang ada harga tiket masuk sekitar 15.000 per orang. Selesai kita foto-foto, tadi kita juga istirahat sebentar buat ngeliatin pemandangan view juga dari atas. Dan ternyata di sini tuh anginnya lagi kencang banget, jadi kalian juga harus hati-hati. Dan ini hasil foto-fotonya tadi waktu kita ada di puncak. Oke, next day-nya ini aku pergi ke Paralayang Kemuning. Jadi ini tuh tempat buat orang Paralayang kayak gitu. Dan jalannya pun buat kesini cukup ekstrim karena benar-benar menanjak ke atas gitu. Jadi kalian harus hati-hati buat bisa sampai ke sini. Untuk di Paralayang Kemuning ini pun gak ada harga tiket masuk, jadi kita langsung cari tempat parkiran dan kita cuman bayar tukang parkir. Dan ini aku sok ngide buat metik bunga yang ada di depan aku. Sebenarnya nggak boleh ya guys, jangan ditiru. Kita harus jaga lingkungan dimanapun kita berada ya. Endingnya ini foto-foto juga. Oh ya, untuk kalian yang pengen nyobain gimana rasanya buat naik paralayang kayak gini, ini dibanderol 150 per orang. Aku kurang tahu durasinya berapa.
ini buat yang suka sensasi ketinggian pasti cocok banget dan seneng banget, pasti pengen nyoba. Bonus foto bareng bunga lagi. Selanjutnya ini perjalanan turun dari Paralayang Kemuning menuju ke Telaga Martida. Ini perjalanan mungkin sekitar 1,5 jam. Sesampainya di Telaga Martida, untuk tiket masuknya sebesar 15.000 aja per orang. Di sini juga ada fasilitas tenda buat kalian yang pengen ngecamp juga. Cuman aku kurang tahu per malamnya berapa karena aku juga nggak sempat nanya. Dan untuk wahana lainnya di sini ada kano kalau kalian pengen nyewa juga. Terus ini aku istirahat nyari tempat makan gitu buat sambil ngeliat pemandangan Telaga Martida dari jauh. Dan ternyata foto dari angle sini juga cukup lumayan bagus. Dan di sini juga cuacanya masih cukup dingin, jadi enak ya. Dan ternyata suara-suara hewannya juga masih cukup keras kedengarannya. Dan ini foto-foto di dekat Telaga Martidanya. Oke, selanjutnya ini ada di hutan karet di daerah masih di Karanganyar. Tujuan utama kita ke sini tuh sebenarnya buat nyari makan kulineran, bukan buat di hutan karetnya. Hutan karet tuh sebenarnya bonus. Jadi di sini tuh kita mau ke Rica-Rica Mentok. Katanya ini terkenal banget di daerah sini dan kita pengen nyobain rasanya kayak gimana. Sebelum kita makan, kita berhenti dulu buat foto-foto mumpung sepi, dan habis itu kita lanjut buat ke tempat makan yang di Rica-Rica Mentok. Nah, untuk nama tempat makannya itu namanya Rumah Makan Alaska. Jadi dia buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan kita sampai sana itu udah siang, jadi udah cukup rame. Dan ternyata rasanya emang cukup enak, dagingnya juga empuk, dan harganya juga worth it. Selesai makan, kita juga masih pengen foto-foto lagi ternyata. Dan kita berhenti lagi untuk foto-foto buat pergi ke tempat selanjutnya. Dan ini hasil foto kita bareng-bareng. Habis dari hutan karet tadi dan selesai kita makan Rica-Rica Mentok dan foto-foto, kita langsung melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Kita mau ke Taman Hutan Raya atau biasa disebut Tahura. Untuk perjalanannya dari hutan karet tadi sekitar 2 jaman, dan kita ngelewatin daerah yang pemandangannya hijau-hijau. Dan kita juga ngelewatin kebun teh kemuning, jadi pasti udaranya sejuk banget di sini dan masih ada kabut-kabutnya juga. Sampainya kita di Tahura, kita langsung cari tempat buat BBQ-an di sana. Kita nyari tempat yang teduh biar nggak kehujanan, soalnya ini udah mulai mendung. Ternyata nggak habis lama dari itu udah mulai gerimis dulu. Tapi nggak apa-apa, kita udah nemu tempat buat BBQ-an di gazebo gitu. Dan di sini tuh bener-bener sepi ya, karena emang masih corona. Dari situ kita buru-buru buat cepet-cepet siapin BBQ-an, soalnya takut keburu malam dan udah hujan juga, takut kabutnya makin turun. Ternyata juga hujannya makin deras juga. Kita langsung eksekusi bahan-bahan yang udah kita bawa sebelumnya. Ada sosis, juga ada sayuran, pokoknya buat BBQ-an gitu. Kita potong-potong dan kita tusuk-tusuk juga. Berhubung cuaca cukup dingin karena hujan dan kabut juga mulai turun, kita juga langsung bikin kopi dan jahe kayak gitu. Jadi kita nyeduh ke air panas.
Kita nikmati minuman hangat dulu sambil makan yang sudah jadi, karena kita juga udah lumayan lapar, tapi tetap juga sambil ngegrill makanan yang lain. Ini BBQ-an udah ronde kedua, karena tadi udah kita cemilin juga buat nahan lapar, dan sebenarnya juga banyak juga masih cukup banyak buat kita grill, buat kita BBQ-an. Dan ini hujannya juga udah cukup mereda, jadi kita juga jadi cukup tenang buat BBQ-an di sini. Kita BBQ-an juga ada job desk-nya masing-masing, jadi udah jelas ada yang bagian buat motong, ada yang bagian buat kita manggang, dan videoin juga. Jadi kita nikmatin di sini sambil bercanda bareng-bareng. Ini kita udah mulai selesai buat manggang, buat grillnya, dan kita juga sebenarnya masak mie, cuman nggak kita record, jadi kita udah siap-siap buat makan. Dan ini semua hasil masakan kita, dari yang mie kuah, hasil BBQ-an kita juga, masih ada selada buat BBQ. Jadi kita mulai makan bareng-bareng. Kali ini makan ala-ala Korea gitu ya, kalau lagi BBQ-an lihat-lihat di drakor. Gak lama kita makan, tiba-tiba kabutnya juga udah mulai turun, dan ternyata udah mulai malam juga, dan ternyata makanannya juga masih lumayan banyak. Jadi kita buru-buru buat habisin makanannya, buat beres-beres, dan buat kita pulang. Hal yang paling penting dan gak boleh kita lupain, kita foto-foto dulu, dan ini hasil foto-fotonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Semoga kalian suka, and see you soon in my next video. Bye bye.